Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan yang paling semangat menjawab salam, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dibayarkan hutangnya, diluaskan rezekinya, dibahagiakan hidupnya, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustaru al-'uyub waz zallat. Walhamdulillahilladzi ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun wa ya'lamu ma lam yakun wa ya'lamu kayfa kana law annahu kana wa amruhu bayna al-kafi wan nun wa idza arada shay'an ay yaqula lahu kun. Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarik wa ma'dini asrarik wa lisani hujjatik wa arushi mamlakatik wa imami hadratik wa kirasi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syari'atika al-mutalazzid bi tawhidik insani 'ayni al-wujud والزمن في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منفعة لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد, apa kabar semuanya para jemaah? Semua sehat? Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita yang semua yang hadir di sini, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah bahagiakan hidup kita, Allah kumpulkan kita di dalam Jannatul Firdausil A'la bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita hidupkan majlis kita ini dengan memenuhi qalbu kita dengan mahabbah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi lisan kita dengan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah turunkan rahmat, agar Allah turunkan barakah yang berlimpah sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa
asatidz bil khusus yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah ahlullah wa khassatuhu. Yang hadir di tengah kita ini adalah keluarganya Allah dan VVIP personnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Ustaz Syekh Syamsul Firdaus yang hadir di tengah-tengah kita, dan yang hadir guru kita, saudara saya, sahabat saya, Ustaz Ubaidir MC, yang mudah-mudahan bisa membunyikan Al-Quran di bumi Karangasem Bali ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Dandim dan jajarannya, Bapak Kapolres, Kapolsek dan jajarannya, kemudian yang hadir di tengah-tengah kita Majelis Ulama Indonesia dan jajarannya, dan segenap hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Kepala Desa, ada Pak Kepala Dusun, ada Banser yang juga hadir bersama kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita limpahan maghfirah, rahmah, hidayah, barakah. Amin ya rabbal alamin. Senang pada malam hari ini? Senang apa senang banget? Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dalam suatu acara yang dipenuhi dengan kemuliaan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia mereka. Imam As-Suyuti di dalam kitab Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, beliau mengambil pendapat Ibnu Abbas, yang mana Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan fadlullah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Di mana Imam As-Suyuti mengambil pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan yang dinamakan dengan fadlullah itu adalah ilmullah, adalah ilmunya Allah yang terkumpul di dalam Al-Quran. Dan yang kedua rahmatullah, yang dinamakan dengan rahmatullah itu adalah ditafsirkan dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ada dua nikmat yang mengalahkan segala nikmat. Mau tahu nikmat itu? Mau tahu apa mutu banget? Dua nikmat yang mengalahkan segala nikmat. Yang pertama adalah ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Nikmat yang mengalahkan segala nikmat itu adalah Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan mampu bersama dengan Ustaz Syamsul Firdaus mendengarkan suara merdu beliau yang menggiring kita masuk ke dimensi rohani untuk merasakan betapa nikmatnya Al-Quran. Nikmat yang kedua adalah rahmatullah, dan rahmatullah itu adalah hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam acara peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam acara malam cerita Al-Quran. Maka kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk merasakan dua nikmat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak kita bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dipanjatkan kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, maka doa itu ditolak oleh Allah. Salat yang tidak ada nama Nabi Muhammad, salat itu tidak diterima oleh Allah.
Jumat yang tidak ada nama Nabi Muhammad, khutbah Jumat itu tidak sah. Sungguh begitu spesialnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenal baginda Nabi Muhammad? Sudah kenalan sama Nabi Muhammad? Jangankan kita, semua nabi dan rasul dan para wali-wali Allah semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada satu orang nabi, tidak ada satu orang wali, bahkan tidak ada wali yang mencapai makam kewalian kecuali wali itu diwajibkan untuk mendawamkan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke dunia, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam di India. Allah turunkan Sayyidah Hawa di Jeddah, dan Allah cemplungkan iblis itu di lautan Basrah. Ketika Nabi Adam alaihissalam turun di India, maka dia berjalan mencari Sayyidah Hawa. Di dalam riwayat disebutkan ada yang mengatakan beliau berjalan 40 tahun, ada yang mengatakan beliau berjalan 300 tahun. Tapi Nabi Adam berjalan, dalam satu riwayat yang kuat menyebutkan beliau berjalan mencari Sayyidah Hawa pada saat turun ke dunia 450 tahun lamanya. Bayangkan 450 tahun Nabi Adam jadi jomblo di muka bumi. Ini ada yang baru jadi muda 2 hari, ada yang jadi janda 3 hari. Sedihnya minta ampun, bikin status di Facebook, aku terima janda. Yang aku butuhkan adalah duren, duda keren. Nabi Adam alaihissalam 450 tahun lamanya ia jomblo pada saat ada di dunia. Lalu baginda Nabi Adam alaihissalam ketika berjumpa dengan Sayyidah Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubat Nabi Adam? Diterima taubat Nabi Adam? Belum diterima sama Allah. Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma i'tarafa Adam as-sayyi'ah, lamma i'tarafa Adam al-khati'ah, fayaqul ya Rabb, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li ya Allah. Ketika Nabi Adam mengakui dosanya dan kesalahannya di hadapan Allah, maka Nabi Adam alaihissalam bermunajat, mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon ampunanmu dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni kesalahanku ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Allah Ta'ala Maha Tahu, Allah bertanya kepada Nabi Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam takhluqhu ya Adam? Bagaimana engkau mengenal kekasihmu Muhammad sedangkan aku belum menciptakan jasadnya kekasihmu Muhammad? Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab Allah Subhanahu wa taala, li'annaka lamma khalaqtani bi yadik wa nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu ra'si fara'aytu ala tawamil arshi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau menciptakan jasadku ini dan kau tiupkan ke dalam diriku ini ruh, lalu aku mengangkat kepalaku, faraitu ala kawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu aku memandang tiang-tiang arasy. Arasy itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arasy. Andai dunia dan alam semesta diletakkan di atas
saking luasnya yang dinamakan dengan Arsy. Maka melihat di tiang-tiang Arsy itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arabtu annahu la yudhifu ila ismik illa ahabbul khalqi ilaika ya Allah. Maka dari sana aku mengetahui ada satu nama yang bersanding dengan namamu. Tidak mungkin nama yang bersanding itu nama biasa. Ia pasti nama makhluk yang spesial di sisimu ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Sadaqta ya Adam, innahu la'ahabbul khalqi ilayya fad'uhu bihaqqihi ghafartu laka ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Sesungguhnya dia yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang spesial di hadapanku. Berdoalah engkau dengan tawassulmu, dengan haknya kekasihku Muhammad. Aku ampuni dosa-dosaku wahai Adam, dan tidaklah aku menciptakan engkau wahai Adam kalau seandainya tidak ada kekasihku Muhammad. Aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam kalau bukan karena kekasihku Muhammad. Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad hebat. Nabi Adam tercipta karena adanya baginda Nabi Musa Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya ada lautan luas membentang, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada tempat berlari. Maka Nabi Musa alaihissalam mengangkat tongkatnya, dipukulkan ke lautan, belah tidak? Nah. Saya tanya, belah tidak? Nah. Dari mana tahu yang lautan belah? Quran. Di dalam satu kitab disebutkan Inna Musa alaihi salatu wassalam daraba bi asahul bahr falam yanfalik fa'auha Allah ta'ala ya Musa salli ala Muhammad fa sallallahu alaihi wa daraba thumma khalaqa bi idznillah ta'ala. Nabi Musa alaihissalam berkali-kali memukulkan tongkatnya di lautan, ternyata lautan tidak terbelah. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hei Nabi Musa alaihissalam, bersalawatlah engkau kepada kekasih Muhammad. Maka Nabi Musa bersalawat, menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Ia bertawassul, menyebut kekasih Allah Nabi Muhammad. Dipukulkan tongkat itu di lautan. Apa yang terjadi dengan lautan? Terbelahlah lautan dengan tawassul baginda Nabi Musa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu apa salawatnya Nabi Musa saat membelah lautan? Bahaya ini kalau bapak-bapak ini tahu. Kalau bapak-bapak tahu salawatnya Nabi Musa alaihissalam, ini bisa mengalahkan senggeger Nabi Daud. Bahkan bisa mengalahkan senggeger Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman istrinya 1000, sementara Ustaz Samsul Firdaus istrinya baru 1. Kalau saya alhamdulillah bermazhab istri 1, alhamdulillah 1 di sini, 1 di sana. Sudah tahu apa salawatnya Nabi Musa alaihissalam? Masya Allah. Dihafalkan, catat, rekam, masukkan dalam mulut, tapi ngamalinnya untuk yang positif. Karena kalau diamalkan dengan niat melunakkan qalbu seseorang, insya Allah mujarrah. Hati-hati, ibu juga hafalin duluan ya, hafalin duluan. Apa bunyi salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-mahsusi biqaba qausain. Siapa yang mengamalkan salawatnya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah akan berikan kepadanya keberkahan sebagaimana Nabi Musa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap diamalkan? Siap diamalkan?
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المحسوس بقاب قوسين أجزتكم كما أجازني مشايخي وأستاذي وبالكم Masya Allah, yang paling semangat ketahuan kemana langkah. Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan dalam rangka cinta Al-Quran. Ini yang ada di tempat kita, Masya Allah. Tadi banyak adik-adik yang diwisuda karena hafal Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Ia datang dari Zat yang Maha Mulia. Ia diturunkan oleh malaikat yang paling mulia. Ia diberikan kepada Nabi yang paling mulia. Diturunkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, dan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Maka Allah jadikan malam turunnya Al-Quran sebagai malam yang paling. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kurang lebih 23 tahun kepada baginda Nabi Muhammad di kota suci Makkah dan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dua kota suci Makkah dan Madinah. Allah jadikan dua kota itu sebagai kota yang paling wow. Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan Al-Quran itu ke dalam kalbunya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Allah titipkan di lisannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka di mana Allah letakkan Al-Quran, maka setiap yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi wow. Apapun yang terkait dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Yang mana suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas." Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah punya keluarga. Betul Allah punya keluarga? Allah menikah tidak? Allah punya pasangan tidak? Allah punya anak tidak? Maka mendengarkan baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Maka para sahabat berselanjut, heran, kenapa Allah bisa punya keluarga? Maka mereka bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang disebut sebagai keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi menjawab, "Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Al-Quran, mereka itu adalah keluarganya Allah, dan mereka itu VVIP personnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terkait dengan Al-Quran, maka dia menjadi keluarganya Allah, dan dia akan Allah spesialkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang membagikan mushaf Al-Quran, orang yang membangun pondok pesantren Al-Quran, semua yang terkait dengan Al-Quran adalah keluarganya Allah dan VVIP personnya Allah. Maka bangga kita, alhamdulillah, punya anak-anak, punya tetangga, punya guru yang hafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an," simak dengarkan, "Man qara'al Qur'an fastalharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar." Siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia berupaya untuk menghafalkan Al-Qur'an dan dia halalkan apa yang halal dalam Al-Qur'an, ia haramkan apa yang haram di dalam Al-Qur'an, Allah beri dia hadiah, pasti Allah masukkan ia ke dalam surga dan Allah izinkan ia memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang pasti masuk ke dalam neraka. Kalau ada orang senang baca Quran, dia berupaya hafalin Al-Quran, ia halalkan apa yang halal dalam Al-Quran, ia haramkan apa yang haram dalam Al-Quran, Allah masukkan ia ke dalam surga. Tidak cukup sampai di sana, Allah izinkan ia memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang pasti masuk neraka. Orang yang hafal Quran atau baca Quran hebat tidak? Spesial tidak? Maka jangan jauhkan keluarga kita dari Al-Quran. Kenapa nggak boleh jauh dari Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah samudra ilmu. Karena dalam Al-Quran itu terdapat lautan kemuliaan demi kemuliaan. Tapi Al-Quran tidak akan menempel dalam kalbu seorang hamba dengan mudah. Al-Quran tidak akan singgah di dalam diri seorang hamba. Di dalam Al-Quran ini terdapat samudra ilmu laduni dan ilmu hikmah. Yang mana yang dinamakan dengan ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang min ladunillah, yang datang dari Allah turun ke dalam kalbu seorang hamba. Syekh Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi menyebutkan, Syekh Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi menyebutkan, al-hikmatu tahwi minas samaa'i ilal qulub fala taskunu fi qalbin fihi arba'u hisal. Ilmu laduni itu turun dari langit ke dalam kalbu manusia. Ilmu hikmah itu turun dari langit ke dalam kalbu manusia. Dan ilmu laduni atau ilmu hikmah tidak akan datang ke dalam kalbu manusia apabila terdapat 4 perkara ini ke dalam kalbu manusia. Siapa yang kalbunya menyimpan 4 perkara ini, maka ilmu laduni dan ilmu hikmah tidak akan datang ke dalam kalbu yang disinggahi oleh 4 perkara ini. Apakah 4 perkara itu? Yang pertama adalah ar-rukunu ila dunya wa hamlu ghadin wa hasadu akhin wa hubbu syarafin. Siapa yang di dalam kalbunya ar-rukunu ila dunya, ia banyak bersandar kepada dunia, wa hamlu ghadin, khawatir terhadap urusannya esok hari, wa hasadu akhin, siapa yang dalam kalbunya ada dengki iri kepada orang lain, wa hubbu syarafin, ia cinta pangkat dan jabatan dan popularitas. Siapa yang dalam kalbunya ada 4 perkara itu, mustahil ilmu laduni dan ilmu hikmah dan ilmu rahasia Al-Quran akan muncul ke dalam kalbu orang tersebut. Yang pertama, hijab ilmu laduni dan ilmu hikmah itu adalah ar-rukunu ila dunya, bersandar kepada dunia. Ustaz mau tanya nih, dunia kekal apa fana? Dunia ini abadi atau dia akan hancur? Kalau dunia diibaratkan tembok, kita akan nyandar di tembok yang akan hancur. Kalau temboknya jatuh, kita di mana? Kita jatuh. Maka Allah Ta'ala melarang kita menyandarkan qalbu kita kepada dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini fana, yang kekal adalah Allah. Kalau nggak boleh bersandar kepada dunia yang fana, lalu kepada siapa kita bersandar?
berharap, bergantung dan bersandar kepada Allah. Inna dunya ulwatun hadir. Sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan yang manis dan hijau.